kita ini sebenarnya oleh Tuhan dicipta untuk menjadi orang yang di samping bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga sendiri, tetapi juga tanggung jawab terhadap orang lain, keluarga lain. Ini bareng. Nah, sakramen Krisma yang kita terima itu menyadarkan kita. Ingat, kita anggotanya Yesus itu juga harus bertanggung jawab terhadap yang lain. Sakramen Krisma itu menyadarkan kita bahwa kita diurapi, kita disertai oleh Roh Kudus, supaya kita ini juga berdaya baik bagi yang lain. Tadi kita praktek ngobrol. Ngobrol itu juga ada manfaatnya. Bagus kalau juga ada praktek yang sering dilakukan. Ngobrol tentang apa yang bisa kita lakukan di samping untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Tadi yang SMP dan SMA ngobrol tentang kenakalan yang serius. Ada banyak kenakalan, ada banyak, tapi nggak semuanya bobotnya sama. Dan diantara para remaja itu kenakalan yang serius itu juga ada. Nah, bagaimana kita sungguh memberi perhatian terhadap yang serius, bukan yang ecek-ecek. Dan syukur bahwa ternyata yang SMP, yang SMA sudah bisa menyebutkan kenakalan yang serius di kalangan remaja itu apa. Lalu pertanyaannya kan, apa yang bisa dibuat untuk diri sendiri dan untuk temannya kalau ada yang terlibat di kenakalan yang serius? Krisma untuk itu, Krisma. Maka kita nggak bisa mengatakan nanti, nggak bisa nanti. Ini dua hal yang harus berjalan bareng. Lalu kemudian yang dewasa. Tadi kita ngobrol mengenai bagaimana menjaga atau bagaimana menghormati kesucian berkeluarga, diri sendiri dan orang lain. Memang ada keluarga yang sebut sajalah sedang ada masalah. Mungkin keluarga kita sedang ada masalah. Mungkin keluarga lain juga sedang ada masalah. Tidak ada orang yang sama sekali sepanjang masa, sepanjang hidup nggak punya masalah, nggak ada. Setiap orang pasti punya masalah, hanya kapan munculnya itu nggak bisa direncanakan. Kadang-kadang ada masalah yang muncul kita nggak tahu. Jadi kalau kita bicara berkeluarga, ada berkeluarga yang sedang baik-baik saja, ada juga keluarga yang sedang tidak baik-baik saja. Seperti apapun adanya, yang namanya keluarga, entah itu baik-baik saja atau tidak baik-baik saja, itu adalah suci. Dan kita punya tanggung jawab bagaimana menjaga kesucian keluarga kita dan keluarga orang lain, entah yang sedang baik-baik saja atau yang sedang kurang baik. Tadi kita praktek ngobrol. Dan memang gereja itu hidupnya dari ngobrol. Gereja hidupnya dari ngobrol. Ngobrol itu juga bisa menjadi solusi supaya masing-masing mendapatkan pencerahan untuk berarti, untuk menjadi sosok yang berguna di samping bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang lain. Jalan salib perhentian 1-14. Ingat, itu dimulai dari ngobrol. Doa itu kan ngobrol. Ngobrolnya Yesus dengan Allah Bapa. Lahirnya Yesus dimulai dari ngobrol. Ngobrolnya Bunda Maria dengan malaikat Gabriel. Kalau kita mencermati nabi-nabi yang diutus, sama. Semula dimulai dengan ngobrol. Bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir, sama dimulai dengan ngobrol. Ya kan? Jadi kalau kita membuka kitab suci, ternyata yang namanya karya keselamatan dimulai dari ngobrol.
Maka ngobrol bagi orang beriman, kalau kita renungkan dengan menggunakan kitab suci, itu sangat berarti. Nah, kalau merenungkan yang tadi diungkapkan, itu juga berarti. Jadi terbukti bahwa baik di kitab suci maupun dalam peristiwa hari ini, samanya adalah ternyata yang namanya ngobrol itu berarti. Kalau memang ngobrolnya tentang yang berarti. Nah, mudah-mudahan praktek malam hari ini juga bisa dilanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang lain, meskipun mungkin dengan orang yang lain. Ngobrollah tentang apa yang bisa dibuat. Ngobrollah tentang sesuatu apa yang bisa disumbangkan untuk sesuatu yang baik. Itulah Krisma. Jadi yang paling penting malam hari ini adalah saya hanya memberikan peneguhan, jangan kita merendahkan tentang ngobrol, karena dalam karya keselamatan semua dimulai dengan ngobrol. Semua dimulai dengan berdialog. Nah, ngobrol itu alkitabiah. Ngobrol itu menjadi awal untuk berbuat yang besar. Kalau malam hari ini obrolan kita ditindaklanjuti, itu juga bisa menjadi awal untuk berbuat yang besar. Berkaitan dengan kenakalan serius para remaja, tetapi juga berkaitan dengan menghormati sucinya hidup berkeluarga. Saya kira pertemuan malam hari ini cukup. Mudah-mudahan mobil yang ke Cibunut nggak mogok lagi. Kalau mogok nanti boleh pulang ke sini, bermalam di sini. Terima kasih.